Membandingkan orang Kristen secara umum pada batu yang hidup, ia menerapkan istilah batu atau Petra kepada Kristus saja. Jadi Petrus sendiri membandingkan Aslinya nggak nyala ya? batu karang yang dalam bahasa kita disebut Petra kepada siapa? Kristus sebagai dasar gereja. Ayatnya di mana? 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 8. Segalanya terlalu tinggi, mesti direndahin nono aslinya. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 8. Jadi Petrus sendiri mengokohkan bahwa Kristus adalah Petra. Kemudian lompat ke paragraf berikutnya. Rasul Paulus menggunakan istilah Petra untuk mengacu pada Kristus. Ayatnya Roma 9 ayat 33 dan 1 Korintus 10 ayat 4. Dan jelas menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa gereja kerasulan secara bulat memahami bahwa Yesus Kristus sendiri adalah Petra yang sesungguhnya atas nama gereja dibangun. Dan semua nabi dan rasul, termasuk Petrus, adalah lapisan pertama dari batu yang hidup dalam bangunan besar gereja rohani. Jadi pelajaran hari Minggu ini kesimpulannya ialah bahwa fondasi gereja bukan Petrus, bukan manusia manapun juga, tetapi adalah siapa? Yesus. Yesus. Nah, Petrus di sini menyebutkan tentang batu yang ditolak, the stone which was rejected. Apa maksudnya? Nah, kalau saudara baca buku Rohani Baru, Desire of Ages, tolong dicatat ya, tolong dicatat baik-baik. Desire of Ages, chapter 45. Dan Desire of Ages chapter 65. Saudara-saudara boleh baca di rumah pasal 45 dan pasal 65. Ini harus dibaca. Saya hanya akan ambil highlightnya saja. Pasal 44 atau 45? 45. 44. Hah? Ya. Sesuai menyebutkan ini di chapter 45 ya. The truth which Peter had confessed is the foundation of the believer's faith. Kebenaran yang diakui oleh Petrus itulah dasar daripada iman orang-orang percaya. Maksudnya kebenaran yang mana? Bukannya Petrus yang menjadi dasar gereja, tetapi pengakuan Petrus yang merupakan kebenaran itu, itulah yang menjadi apa? Landasan iman orang percaya. Kemudian Nyonya White juga menyebut kata Petrus signifies a stone, a rolling stone.
Peter was not the rock upon which the church was founded. Petrus bukanlah batu karang di atas mana gereja didirikan. Lalu di dalam buku Ulangan pasal 30 ayat 4, Mazmur 62 ayat 7, terutama sekali Yesaya 28 ayat 16, ini harus kita baca. Coba Pak Manulu, Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16. Bahasa Inggrisnya dia bilang begini. So this is what the sovereign Lord says. See, I lay a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone for a sure foundation. The one who trusts will never be dismayed. Oke. Jadi Nabi Yesaya menyebutkan tentang batu yang teruji, batu penjuru yang sangat mahal, satu fondasi yang pasti dan yang kokoh. Disebutkan tentang rejected stone. Jadi batu ini pernah ditolak. Padahal batu yang ditolak inilah yang merupakan apa? Batu penjuru. Jadi ceritanya begini. Nah, ini diambil dari chapter 65. Ya, makanya surah harus baca di rumah ini malam. Saya ambil highlightnya. Di chapter 65 saya sengaja kasih chapternya karena halamannya pasti berbeda bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi pada waktu Ka'bah Solomo didirikan, ini bicara tentang sejarahnya. Mereka lihat ada satu batu yang besar, tapi bentuknya tidak terlalu menarik. Jadi batu yang besar ini dikesampingkan, dan mereka sekarang membuat batu penjuru yang bisa menahan bobot dari seluruh bangunan Ka'bah tersebut. Kalau batu ini hancur, seluruh bangunan akan hancur. Jadi mereka ambil satu batu,
mereka taruh sebagai cornerstone. Lalu mereka bangun di atasnya. Ternyata apa? Ambruk. Jadi mereka pikir, bagaimana ini ya? Lalu diambil lagi batu yang lain, ambruk. Jadi ada yang berkata, bagaimana kalau kita coba batu yang tidak terlalu menarik ini, yang sudah kena hujan, kena ditimpa sinar matahari, dan batu itu nampaknya tidak rusak-rusak. Akhirnya mereka ambil itu batu. Pada waktu mereka ambil batu itu dan taruh di posisi sebagai cornerstone yang tadinya ditolak, ternyata batu itu bisa nahan apa? Bangunan itu. Nah, Kristus adalah batu penjuru yang pernah ditolak, tetapi tidak ada penggantinya. Kristuslah yang oleh Petrus disebutkan batu penjuru yang pernah ditolak oleh tukang-tukang. Dalam mengutip nubuatan tentang batu yang ditolak, Kristus mengacu kepada satu peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sejarah Israel. Jadi ini bukan dongeng. Ini terjadi waktu membangun Ka'bah Solomo, Ka'bah yang pertama. Peristiwa ini dihubungkan dengan pembangunan Ka'bah yang pertama, yaitu Ka'bah Solomo. Dan peristiwa ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Pada waktu Ka'bah Solomo didirikan, batu-batu yang besar untuk dinding dan fondasi semuanya disiapkan di tempat pemahatan batu. Setelah mereka dibentuk, barulah batu itu diangkat, sehingga di tempat pembangunan tidak terdengar suara pahat, suara martir, suara yang lain-lain. Nah, untuk digunakan sebagai fondasi, ada satu batu yang luar biasa besarnya, unusual size, dan bentuknya peculiar, aneh. Tetapi para tukang pembangunan itu tidak melihat tempatnya di mana. Jadi batu itu pun ditolak oleh mereka. Dan batu itu dianggap sebagai sesuatu yang memuakan kepada mereka. Dan batu itu pun dibiarkan tergeletak untuk sekian lama. Untuk jangka waktu yang cukup lama, batu itu tergeletak sebagai batu yang ditolak. Ada di sini. Tapi kemudian pada waktu mereka cari batu yang akan berfungsi sebagai batu penjuru, ternyata batu-batu itu hancur.
Jadi batu ini haruslah batu yang tahan untuk menghadapi pengaruh dari matahari, pengaruh daripada es, pengaruh daripada angin tofan. Beberapa batu dicoba berulang kali, tapi di bawah bobot beratnya Ka'bah itu, they had crumbled to pieces, hancur berantakan. Sampai akhirnya sesudah mereka cari ke sana ke sini, mereka akhirnya ambil itu batu yang mereka pernah buang karena bentuknya yang aneh, yang mereka pikir tidak memenuhi syarat. Akhirnya batu yang ditolak itu mereka ambil, dan ternyata itulah batu yang bisa menahan bobot dari seluruh bangunan Ka'bah. Di dalam nubuatan Nabi Yesaya dikatakan batu ini yang ditolak oleh Tuhan adalah lambang dari siapa? Yesus. Dari Yesus. Nah, sekarang pertanyaan, apa signifikasinya? Apa salahnya? Apa perbedaannya kalau gereja itu fondasinya Petrus atau gereja itu fondasinya Yesus? Kalau fondasinya Petrus, kenapa? Siapa gereja yang mengajarkan bahwa Petrus adalah fondasi daripada gereja? Katolik. Ya, The first pope. yang Petrus dianggap sebagai The first pope. paus yang pertama. Yang pertama. What is wrong? Berdasarnya manusia nggak kokoh mereka. Coba baca pertanyaan yang paling bawah ya, huruf tebal, Hari apa? hari Minggu. Mengapakah penting untuk mengetahui bahwa gereja lemah sebagaimana kadang-kadang terlihat dibangun pada Kristus sendiri? Apa maksudnya? Mengapakah penting untuk mengetahui bahwa gereja lemah sebagaimana kadang-kadang terlihat dibangun pada Kristus sendiri? Sekarang baca paragraf sebelumnya. Rasul Paulus menggunakan istilah Petra untuk mengacu kepada Kristus dan jelas menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita yang menyimpulkan bahwa gereja Oleh karena itu kita menyimpulkan bahwa gereja kerasulan secara bulat memahami bahwa Yesus Kristus sendiri adalah Petra yang sesungguhnya atas mana gereja dibangun, dan semua nabi dan rasul termasuk Petrus adalah lapisan pertama dari batu-batu yang hidup dalam bangunan besar gereja rohani. Jadi kalau kita mengetahui bahwa Yesuslah Petra, Yesuslah fondasi daripada gereja, apapun yang akan terjadi, gereja Tuhan tidak akan hancur. Itu implikasinya. Karena gereja itu dibangun di atas Yesus Kristus sendiri. Petra. Walaupun tofan,
walaupun matahari, air bah tidak akan bisa menghancurkan gereja, karena gereja dibangun di atas Petra, bukannya Petrus. Mesti geser ke sana. Sekarang saya mau kasih pekerjaan rumah tambahan untuk gereja punya cornerstone. Ada ayat-ayat yang harus saudara baca. Mazmur 118 ayat 22, Markus 21 ayat 42, Kisah 4 ayat 11, Roma 9 ayat 33, dan tentunya 2 chapter dari Kerinduan Segala Zaman yang harus kita baca ini malam. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Markus Saya berapa? ulang ya. Mazmur 118 ayat 22, Markus 21 ayat 42. Itu Mazmur. Mazmur 118 ayat 22. Markus 21 ayat 42. enggak bukan Markus. Coba dibaca yang kedua. Mana? Mana? Matius 21 ya. Matius 21 ayat 42, bukan Markus. Kisah 4 ayat 11, Ya. Roma 9 ayat 33, dan 2 chapter dari Desire of Ages tadi. Kisah 4 ayat 11. Kisah 4 ayat 11, Roma 9 ayat 33. iya Matius 21 ayat 22. betul. Mazmur 118 ayat 22. Ya. Jadi sangat banyak ayat-ayat yang 21 43. ayat-ayat yang Roma 9 ayat 33. membuktikan bahwa Kristus bukan Petrus, cornerstone dari gereja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tentang fondasi, sekarang kita akan masuk di unity of the church. Doa syafaat yang terpanjang dalam Alkitab, salah satunya adalah Yohanes pasal 17. 17. Yohanes 17 ini menceritakan bagaimana Yesus berdoa untuk dirinya, kemudian bagian kedua untuk murid-muridnya, ketiga dia berdoa untuk semua umat percaya sampai akhir zaman, termasuk kita semua. Dan kalau saudara pelajari berapa kali hal yang sama diucapkan oleh Yesus dalam Yohanes 17 tentang kita sekarang ini. Apa yang jadi beban doanya? Unity. Unity. Berapa kali? Kalau saudara baca 4 kali. Diulang-ulangi terus. Karena Yesus mengantisipasi bila mana jaring atau jala Injil ini dilemparkan, maka ikan yang tertangkap itu beraneka ragam.
Tadinya agama Kristen itu hanya terbatas kepada siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Pusatnya pun di mana? Yerusalem. Di Yerusalem. Tapi bila mana Injil dikabarkan, akhirnya yang jadi Kristen lebih banyak yang bukan Yahudi. non-Yahudi. Terjadilah geographical shift sebagai pusat kekristenan dari Yerusalem ke mana? Ke Antioch. Antioch. Karena sekarang Injil sudah berhasil menarik bukan cuma Yahudi, tapi non-Yahudi. Malahan jumlahnya sudah lebih banyak yang non-Yahudi. Dan di satu gereja akan terlihat kemajemukannya. Heterogenes, bukan homogenes tapi heterogenes society. Beda sukunya, beda bahasanya, beda culture-nya, beda pendidikannya. Dan yang berbeda-beda ini akan ditampung dalam wadah yang sama, yaitu gereja. Sehingga potensi untuk pecah sangat apa? Sangat besar. Dan Yesus nampaknya sudah melihat, mengantisipasi. Salah satu bahaya yang dihadapi gereja adalah disunity. Kalau gereja itu pecah, entah apa sebabnya. Dr. William Johnson, mantan redaktur majalah Adventist Review, yang kebetulan saya punya advisor waktu sekolah di Andrews, menulis buku judulnya The Fragmentation of the Seventh-day Adventist Church. Dia melihat, mengamarkan ada bahaya laten yang mengancam gereja Advent dan bisa memecah belah gereja kita. Salah satu adalah apa? Tentang apa? Disunity. Apa yang menjadi penyebab terpecahnya gereja? Apa biasanya? Salah satu adalah apa? Desmond Ford menggoncang gereja. Doktrinnya. Doktrin yang paling berat yang pernah dihadapi oleh gereja kita, doktrin Ka'bah. Itu sangat kontroversial. Sampai sekarang riak-riaknya masih terasa. Belum habis itu. Jadi kita bisa pecah oleh karena doktrin. Apalagi yang bisa memecah? Pendeta perempuan. Ya, woman ordination. Sampai sekarang banyak orang yang tidak puas, masih mau korek-korek terus. Selain doktrin apa lagi? Keluhan. Di Rusia pernah gereja Advent terpecah jadi dua. Sebagian percaya tulisannya White, sebagian menolak tulisannya White, tapi ngaku diri sebagai apa? Advent. Advent. Pendeta demi pendeta
dikirim ke Rusia untuk mendamaikan. Bertahun-tahun tidak bisa didamaikan. Syukur kepada Tuhan, akhirnya mereka berdamai. Mereka terima tulisan Ellen White. Keterangan tambahan, gereja yang menolak Nyonya White dibandingkan dengan gereja yang terima tulisan Nyonya White, kelihatan dalam kemajuan pekerjaan. Yang terima Counsel Nyonya White maju lebih besar. lebih besar dibandingkan yang menolak. Coba Hel baca hari Senin. Baca pertanyaannya dulu tebal di tengah. Apakah permohonan utama doa Yesus kepada Bapa mengenai orang-orang percaya? Terus Lihatlah khususnya ayat 21 sampai 23. paragraf berikutnya. Persatuan sangat penting bagi kehidupan gereja. Kita bisa mengukur pentingnya persatuan dengan fakta bahwa 4 kaki Kristus mengulangi keinginannya. 4 kali. Bukan kaki. 4 kali Kristus mengulangi keinginannya yang sangat agar para pengikutnya menjadi satu. Berapa kali? 4 kali. 4 kali. Terus Di jam-jam akhir yang khusus itu, Tuhan dapat saja berdoa untuk banyak hal-hal yang lain yang sangat penting dan perlu. Sebaliknya, Ia memfokuskan doanya pada kesatuan orang percaya. Ia tahu bahwa terbesar bagi gereja adalah roh persaingan dan perpecahan. bahaya yang terbesar. Kristus tahu bahwa bahaya yang paling besar bagi gereja adalah Persaingan dan perpecahan. roh yang disebut rivalry and division, persaingan dan perpecahan. Di dalam Alkitab, gereja mana yang mengalami perpecahan? Korintus. Di gereja Korintus ada berapa partai? 4. Siapa-siapa? Apolos, Yesus, Paulus, Satu lagi. Petrus. Di gereja saudara ada enggak? Perlu pendeta, perlu ketua. Ini seringkali terjadi. Dan biasanya yang paling rawan adalah masalah apa? Apa yang memecah gereja kita? pemilihan. Doktrin ya ada juga, tapi yang paling jelas adalah masalah Jabatan ketua. itu dia. Poinnya itu. Dia tadi bilang persaingan pendeta ya. Ya, spirit of rivalry and division. Baca paragraf berikutnya. Permohonan Yesus bukanlah untuk keseragaman, melainkan untuk kesatuan pribadi, mirip pada hubungannya dengan Bapa. Baik, yang jadi objektif kita bukan uniformity, tapi apa? Hubungannya dengan Bapa. Unit. Unity. Apa bedanya
unity dan uniformity. Uniformity itu seragam. Unity itu berbeda-beda tapi bersatu. bersatu. Gereja etnik lah. Bineka Tunggal Ika. Jadi kita harus memegang paham agree to disagree. Kalau di gereja, saudara-saudara, seperti pernah saya katakan, ada dua macam konflik. Satu disebut substantial conflict. Substantial conflict adalah konflik perbedaan pendapat. Jadi kalau kita bikin board, misalkan, pendeta jangan merasa terancam kalau ada anggota board yang berbeda pendapat. Nah, selama konflik itu substansial konflik, beda pendapat, itu sehat. Pendeta nggak bisa harapkan 15-nya anggota board semuanya seragam sama. Nggak bisa, nggak selalu demikian. Jadi bisa saja di dalam board itu ada perbedaan pendapat. Nah, kalau ada perbedaan pendapat, apa mesti dibikin? Ya, lihat saja konferensi di Yerusalem. Akhirnya mencapai kata sepakat. Kan separuh katakan orang kafir yang jadi Kristen harus disunat supaya selamat. Yang lain katakan tidak perlu. Oh, perlu. Akhirnya dibikin rapat. Jatuh keputusan mau turun dikirim. Nah, yang bahaya bila mana substansial konflik degenerate, merosot menjadi personal konflik. Tiba-tiba istri-istri kita bicara satu dengan yang lain. Karena suami saya cerita di rumah, si ibu begini pendapatnya. Jadi kalau terjadi substansial konflik, don't feel threatened, pendeta atau ketua yang merasa terancam. Belum tentu pendeta punya pendapat benar semua. Jadi mesti mau saling mendengar. Nah, yang harus dihindari jangan sampai substansial konflik itu merosot menjadi personal konflik dan ini menyebabkan perpecahan. Coba baca paragraf yang berikutnya. Persatuan seperti ini tidak terjadi secara spontan. Untuk memilikinya, kita harus sepenuhnya menerima kepemilikan Kristus di dalam hidup kita. Jadi, unity itu tidak otomatis datang dengan sendirinya. Tetapi harus sabar supaya terjadi unity. Menerima pemilikan Kristus dalam hidup kita. We must fully accept Christ's Lordship. Kita harus menerima sepenuhnya ketuhanan Kristus dalam hidup kita. Dia harus membentuk tabiat kita dan kita harus menyerah kepada kehendaknya. Lalu pada berikutnya, persatuan bukanlah sebuah akhir. Ini adalah sebuah kesaksian untuk mengilhami dunia percaya pada Kristus sebagai juru selamat yang diutus Bapa. Keselarasan dan persatuan di antara orang-orang yang berbeda watak adalah kesaksian yang paling kuat bahwa Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan orang berdosa. Itu adalah bukti yang tidak dapat dibantah dari kuasa Kristus yang menyelamatkan dan mengubah. Dan kita memiliki hak istimewa untuk membawa kesaksian ini. Jadi, this unity is not an end in itself.
Maksudnya unity ini bukan tujuan akhir, tetapi ada sesuatu yang harus dicapai, yaitu a testimony to inspire the world to believe in Christ as the Savior. Kalau gereja bersatu, dunia akan diyakinkan bahwa Kristuslah juru selamat yang dikirim oleh siapa? Bapa. Bapa. Dan ini akan merupakan the strongest witness possible. Kalau kita bersatu, kalau kita saling mengasihi, dunia akan yakin bahwa Kristus adalah juru selamat yang diutus oleh Bapa. Jadi unity sangat penting. Kemudian di pelajaran yang berikutnya kita bicara tentang Christ's provision for unity. Nah, kalau sudah pelajari apa yang jadi basis dasar daripada unity yang Yesus sebutkan di dalam Yohanes 17. Apa yang menjadi dasar persatuan? Relationship, intimate relationship. Ada dua. Di dalam mereka. Ada dua ya. Divine word and divine love. Ya. Yang pertama dibilang di sini two things that are indispensable for unity. Apa artinya indispensable? Indispensable artinya yang harus ada. Indispensable, kalau tidak ada dia tidak jadi. Itu indispensable. Jadi yang indispensable bagi unity adalah pertama, firman Tuhan, divine word. Yang kedua, divine love. Itu sama dengan para kondisi berarti. Ya. Jadi ada dua faktor yang sangat menentukan apakah gereja itu united atau tidak. Yang pertama, unity in the word of God. Yang kedua, united by true love. Yang satu bicara tentang doktrin, yang satu bicara tentang pengalaman hidup. Yang satu bicara tentang intellectual knowledge, yang satu bicara tentang experiential knowledge. Jadi dua-duanya harus ada. Gereja Advent cenderungnya kemana? Doktrin. Yang seharusnya apa? Dua-duanya. Harus balance. Istilahnya harus apa? Balance. Balance. Harus balance. Jangan hanya kebenaran dari firman Tuhan saja, tapi jangan hanya kasih saja. Dua-duanya harus ada. Ada statement di sini yang bagus untuk direnungkan. Baca paragraf ke 1, 2, 3, 4, 5. Coba baca yang Hari apa ini?
hari Selasa. Ketika mereka yang mengaku mempercayai kebenaran disucikan melalui kebenaran, 5. Ya, ketika mereka belajar dari Kristus kelemah lembutan dan kerendahan hatinya, akan ada persatuan yang lengkap dan sempurna di dalam gereja. terus Tidaklah selalu mudah untuk mempertahankan pandangan yang tinggi akan kebenaran dan untuk memiliki kasih yang dalam satu dengan yang lain pada saat yang sama. Selalu ada risiko menekankan satu dan mengorbankan yang lain. miring ke kebenaran atau miring ke kasih. Ada masanya ketika doktrin sendiri dianggap sebagai unsur yang paling penting untuk persatuan. Untungnya, ketidakseimbangan ini secara bertahap telah diperbaiki. Saat ini, bagaimanapun juga, kita menjalani risiko menuju kepada hal yang ekstrim lainnya. Berpikir bahwa untuk persatuan, kasih lebih penting daripada kebenaran. Ada yang mikir kasih lebih penting dari Kebenaran. kebenaran. Kita perlu mengingat bahwa kasih tanpa kebenaran adalah buta. Oke, ulangi. Kita perlu mengingat bahwa kasih tanpa kebenaran adalah buta, dan kebenaran tanpa kasih adalah sia-sia. Pikiran dan hati harus bekerja bersama-sama. Jadi disinilah terdapat apa yang disebut the genius of Christianity, kehebatan agama Kristen menurut Alkitab. Kita harus bisa mempertahankan balance di antara truth and love, doktrin dan kehidupan. Love without truth, apa? Kasih tanpa kebenaran blind, buta. Sebaliknya, kebenaran tanpa kasih tidak berbuah, sia-sia. Jadi mind and heart must work together. Kemudian di hari Rabu, rintangan yang besar bagi persatuan, a great obstacle for unity. Ini bicara tentang apa? Satu kata, apa yang dibicarakan di hari Rabu? Konflik. Lebih spesifik lagi. Gossip. Ya. Kritisisme, ya. Kritisisme. Ada 3 salingan sebelum saudara berbicara tentang orang lain. Bila mana saudara berbicara tentang orang lain, salingan pertama adalah pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah yang akan saya sampaikan itu benar? Apakah apa yang akan saya sampaikan itu Benar. benar? Kalau nggak benar, jangan ceritakan. Kalau benar, harus disampaikan dengan kasih. kalau benar, pertanyaan yang kedua mesti dijawab dulu. Apakah yang akan saya sampaikan itu mendidik? Maksud mendidik apa? Bukan Perlu. mendidik, Berguna. edifying itu menguatkan, artinya berguna bagi orang yang mendengar. Is what I am about to say edifying? Will it be helpful for those who hear it? Apa nasihat Paulus? Paulus menasihatkan kepada kita to speak only what is good for
necessary edification. Biar benar, kalau tidak menguatkan, Jangan disampaikan. kalau benar dan menguatkan belum cukup. Ada saringan yang ketiga. Apakah memungkinkan menyampaikannya dengan kasih? Is it possible to say it in a loving way? Apakah mungkin mengucapkan cerita itu dengan cara yang penuh kasih? The way we say something is as important as what we say. Cara kita berbicara dengan apa yang kita bicarakan sama pentingnya. Kalau hal itu benar dan menguatkan, kita harus pastikan bahwa kita bisa mengucapkannya dengan satu jalan di mana itu tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Jadi ada berapa saringan? 3. Ada saringan. Kalau tembus tiga-tiganya, silakan ceritakan. Tapi kalau tidak, Ya. hold your peace. Silent is gold. Paragraf terakhir, hari Rabu. Yakobus membandingkan lidah dengan api kecil yang dapat membakar hutan yang besar. Oke. Jika kita mendengar gosip, kita seharusnya tidak menambah lebih banyak kayu kepada api. Karena bila kayu habis, padamlah api. Bila pefitnah tak ada, redalah pertengkaran. Gosip membutuhkan rantai pemancar untuk dapat hidup. Kita bisa menghentikannya hanya dengan menolak untuk mendengarkannya. Atau jika kita telah mendengarnya, hindari untuk mengulanginya. Daripada bergosip sehingga menciptakan kerusakan, marilah kita bercerita tentang kuasa tak tertandingi dari Kristus dan berbicara akan kemuliaannya. Gosip itu sangat apa? Bahaya. Tapi sangat enak dilakukan. Kalau di kampung-kampung dulu, ibu-ibu gosip sambil cari kutu. Kalau di Amerika sudah gosipnya pakai apa? Apalagi sekarang ini. Apa artinya gosip? Mencarikan berita yang belum tentu benar. Kepada kita di apa? Diperingatkan. Hati-hati dengan gosip. Karena ini bisa memecah gereja. Baca lagi paragraf terakhir tadi. Yakobus membandingkan lidah dengan api kecil yang dapat membakar hutan yang besar. Oke. Pernah terjadi kebakaran hutan. Saya lupa daerahnya, tapi saya di TV. Di mana seorang anak umur 6-7 tahun, entah dari mana dapat korek api. Lalu yang satu mulai kumpul rumput dan daun kering. Yang satu nyalakan itu korek api. Akhirnya
berapa hektar, berapa acre terbakar habis. Begitulah lidah kita, api yang kecil yang bisa membakar hutan yang besar. Great obstacle for unity. Jadi ingat 3 saringan sebelum kita menceritakan sesuatu kepada orang lain. Yang terakhir, the restoration of unity. Ini bicara tentang langkah-langkah untuk memulihkan kembali unity. Kalau sampai terjadi konflik, cara yang terbaik mengikuti apa yang diucapkan oleh Yesus di buku Matius pasal 18. Kalau terjadi konflik antara 2 orang anggota, maka pendeta atau ketua sidang harus ikut 3 langkah. Langkah yang pertama apa? Cara 4 mata. We should speak to the erring person, not to criticize, but to show the person his fault and invite him to repent. Jadi bicara dari hati ke hati dengan dia. Kalau dia terima, praise the Lord. Kalau yang bersalah itu tidak mau mengakui kesalahannya, the next recourse adalah apa? Bawa 1 atau 2 orang. Bawa 1 atau 2 orang lagi sebagai witness. Mudah-mudahan orang ini bertobat. Nah, kalau the first 2 attempts fail, baru dibawa kemana? Jemaat. Nah, di sini saudara-saudara, kita harus ingat apa fungsi church board yang terutama. Kalau saudara baca peraturan sidang, menyadarkan orang atas dosanya dan kembali kepada Tuhan. Tiap kali pemilihan sudah selesai, pegawai baru sudah dipilih, saya biasanya di majelis yang pertama buka buku peraturan sidang. Apa tugas utama dari majelis sidang? Membuat strategi untuk penginjilan. Itu dia. Itu dia. That is it. Cari-cari kesalahan. Jadi majelis jangan dipakai menjadi tempat untuk membahas. Ada masalah pribadi langsung dibahas di mana? Di majelis. Sehingga majelis itu sidetrack pekerjaan utamanya menyusun strategi untuk evangelisme, waktunya habis. Karena yang dibahas hanya apa? Problem. Tapi kalau ikut di sini jelas. Pertama ke sini, kedua ke sini. Nah, ya baca yang terakhir. Hari Kamis. Hari Kamis berarti? Ya, Yang tebal. enggak, di atasnya. Akhirnya dan hanya jika 2 upaya pertama telah gagal, kita harus
menyampaikannya kepada gereja. Nah, kalau dua langkah pertama itu Gagal. tidak berhasil, baru apa? Menyampaikannya kepada gereja dalam sidang. Belum untuk tindakan disiplin, tetapi sebagai panggilan terakhir untuk menuntun kepada pertobatan. Dari awal keseluruhan proses memiliki tujuan penebusan. Jadi redemptive goal ini maksudnya pekerja majelis itu bukan sekedar untuk menghukum, tapi untuk memulihkan, untuk menebus. Disiplin gereja punya dua tujuan. Satu, menjaga kesucian gereja. Kedua, untuk menyelamatkan orang yang jatuh ke dalam dosa atau berbuat kesalahan. Jadi harus sifatnya redemptive. Redemptive itu artinya menyelamatkan, bukan sekedar supaya menghukum, bukan. Disiplin gereja itu tujuannya ada dua: to maintain kesucian gereja, yang kedua untuk menyelamatkan orang yang bersalah tadi. Pelajaran ini diakhiri dengan statement Ellen White yang seringkali mengundang gelak tawa orang yang mendengar. Kalau dalam bahasa Indonesia bunyinya begini: union is strength, division is weakness. Jadi ketua-ketua ini bilang, lihat, union is strength, division is weakness. Uni adalah kekuatan, divisi adalah apa? Kelemahan. Dalam maksudnya bukan itu. Kalau kita bersatu, ada apa? Kekuatan. Tapi kalau kita terpecah belah, di sana terdapat kelemahan. Pernah ada satu kapal barang tenggelam di salah satu tempat di Samudra Pasifik. Jadi orang cari jalan bagaimana untuk menarik perahu yang tenggelam ini ke permukaan. Ini sebelum alat-alat yang mutakhir diciptakan. Segala macam daya dibuat tidak bisa. Akhirnya ada satu orang katakan, saya punya cara. Caranya gimana? Potong rumpun-rumpun bambu. Jadi bambu dipotong, entah berapa banyak jumlahnya, bambunya kemudian diikat. Sesudah diikat, waktu air surut, bambu itu dibuang ke laut, diikat ke perahu yang tenggelam. Dan bila mana air pasang, apa jadi? Terapung naik. Terapung naik. Karena bambu itu diapain? Diikat jadi satu. Jadi yang mengangkat perahu yang tenggelam itu bukan bambunya, tapi ada apa? Air. Kesatuan ikatan dari bambu. Nah, itu jadi pelajaran. Di rumah kami ada pohon-pohon dan angin fontana kan terkenal. Pohon-pohon itu bisa apa? Tumbang. Tapi kalau pohon-pohon itu kita ikat jadi satu, misalkan ada 5 pohon atau 6 pohon, diikat jadi satu,
tidak roboh. Tapi kalau satu-satu patah. ya rontok. Begitu juga kita di gereja, kita harus bersatu padu, melupakan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dipusatkan kepada kepentingan gereja secara keseluruhan. In conclusion, Christ, not Peter, is the cornerstone of the church. Kristuslah dan bukan Petrus yang menjadi batu penjuru dari gereja. Apa nih batu penjuru? Batu penjuru adalah batu yang posisinya sedemikian rupa dan kekuatannya sedemikian rupa sehingga seluruh bobot berat bangunan Ka'bah itu akan bisa ditopang. Dan itulah yang membuat bangunan itu tetap utuh walaupun dihantam oleh angin topan. Factor that can destroy unity. Yang pertama, doktrin bisa memecah. Kedua, kesukuan bisa memecah. Ketiga, pemilihan di gereja bisa memecah. Di beberapa gereja, kalau sudah tiba bulan Oktober, itu adalah bulan apa? Rawan. Bulan yang rawan. Kalau di sini bulan Juli Agustus. Gereja pecah karena pemilihan dan lain-lainnya. Sudah tahu. Union is strength. Itu hari Jumat. Division is weakness. Apabila mereka yang percaya kepada kebenaran masa kini are united, bersatu, mereka akan memberikan satu pengaruh yang luar biasa. Dan setan mengerti hal ini. Dia bertekad untuk membuat kebenaran Tuhan tidak efektif. Bagaimana? Dengan cara menimbulkan bitterness and dissension among the Lord's people. Dulu ada cara Belanda untuk hancurkan negara yang dijajahnya. Apa ya? Divide et impera. Divide et impera. Kita pecah-pecah lalu kita apa? Kuasai. Kuasai. Setan juga istilahnya pakai istilah apa? Divide Et impera. et impera. Conquest and conquer. Pelajaran ini sangat praktikal dan sangat diperlukan untuk gereja kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sudah selesai.